semua orang di mata hukum sama. Sama. Siapapun itu. Pemuka agama, pejabat negara, ataupun sipil sekali, ataupun apapun identitasnya, semua sama di mata hukum. Nah, jika ada ormas yang seperti itu, atau komunitas yang seperti itu, adalah kewajiban negara untuk kemudian menegakkan hukum secara konsisten. Tidak ada yang ini ya, steril dari hukum di negara ini, siapapun itu. Dan tugas negara adalah menegakkan hukum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di acara Ngobras, ngobrol bareng sama Silaturahmi. Acara ini adalah untuk salah satu upaya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, terutama generasi muda, dalam rangka untuk memperkuat kesatuan negara kita, Republik Indonesia, di tengah berbagai macam perbedaan yang ada, di tengah upaya-upaya yang ingin merusak keutuhan bangsa, agar seluruh bangsa kembali bersatu untuk bersama meningkatkan toleransi dan saling hormat menghormati antar sesama. Kali ini saya akan ngobras dengan tamu kita hari ini, Bapak Pendeta Jimmy Sormin. Ya. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif KKC Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ya, siap Pak Gus. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Gus. Bisa mungkin langsung dipaparkan, Pendeta, apa upaya-upaya yang telah dilakukan PGI selama ini dalam rangka untuk memperkuat kerukunan antar sesama di Indonesia? Iya, di PGI sendiri persoalan keadilan, perdamaian itu sudah menjadi concern sejak lama ya. Dan itu juga kita tidak hanya bercakap atau mendiskusikannya pada tataran wacana, tetapi juga dalam program-program yang implementatif. Kita sejak lama sudah membuat program-program secara khusus untuk bagaimana menjembatani dialog atau komunikasi antar umat beragama. Jadi sifatnya tidak hanya menunggu, tapi menginisiasi. Ya, jadi kalau menunggu itu artinya kalau ada undangan gitu ya, Baru jalan. baru jalan. Tapi kita yang harus jadi inisiator. Jadi bagaimana supaya umat beragama dengan berbagai latar belakang, demikian juga dengan berbagai isu yang sedang in di lapangan begitu, kita coba memfasilitasi adanya dialog-dialog antar umat beragama itu, sekaligus juga membangun gerak-gerakan yang sifatnya advokatif. Misalnya kalau ada persoalan tertentu, misalnya terhadap mereka yang selama ini terdiskriminasi, ada komunitas-komunitas tidak hanya Kristen misalnya, ada juga teman-teman di Ahmadiyah, teman-teman di Syiah, teman-teman penganut kepercayaan gitu ya, leluhur dan sebagainya. Kita juga mengajak teman-teman dari lintas iman untuk bagaimana bisa mengadvokasi atau membantu paling tidak upaya-upaya pengurangan diskriminasi atau tindakan-tindakan intoleran terhadap mereka. Kira-kira ada nggak kendala, Pendeta? Soalnya kan di lapangan prakteknya kan banyak sekali, apalagi dengan kondisi sekarang ini, begitu banyak hal-hal yang terjadi, istilahnya perang lah di tengah masyarakat ini dengan berbagai macam pemahaman, Pendeta. Kendala-kendalanya kira-kira apa di lapangan? Ya memang terutama ketika ada paham-paham transnasional ini, yang kemudian beberapa tahun terakhir secara masif ya memengaruhi masyarakat kita dan membentuk segregasi di lapangan, pengkotak-kotakan, sampai dengan ada komunitas ini, komunitas itu, ada yang bahkan perumahan juga ya, perumahannya harus ini, harus itu ya, ada agamanya, rumah harus ada agamanya, juga kadang-kadang sekolah juga harus ada pembatasan-pembatasan tertentu. Itu menjadi persoalan kita selama ini, membangun kebinekaan, merawat kesatuan, ya, bahkan juga mengurangi risiko-risiko terjadinya aktivitas-aktivitas yang sifatnya radikal, terorisme. Nah, hal itu memanasi situasi
yang teman-teman dari BNPT, Bapak Ibu melakukan itu, teman-teman dari Densus dan sebagainya. Paham-paham seperti itu seperti menjadi tantangan lain atau hambatan mengurangi laju penyebaran dari aksi-aksi radikal terorisme itu sendiri. Sehingga ini seperti menjamur di mana-mana ya Pak ya. Dan kita memang dari gugus tugas pemuka agama, demikian juga melalui platform seperti Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, juga meresponi situasi seperti itu dengan diskusi-diskusi secara internal, maupun juga membangun percakapan dengan jaringan lain ketika ada sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kalau kegiatan-kegiatan konkretnya, ini apa kira-kira? Kita biasa melakukan pertemuan-pertemuan, ya itu pertemuan ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya kasuistik oleh karena ada situasi, kemudian kita bertemu memecahkan situasi apa rencananya, strateginya, lalu apa yang kita bisa sumbangkan pooling resources untuk bisa merespon situasi itu. Misalnya PGI bisa merespon nggak kalau itu wilayahnya ada umat PGI di situ gitu ya, atau umat Kristen, lalu kalau ada dari ormas lain di situ ada umatnya, bisa nggak menjembatani persoalan itu. Lalu juga kita membuat juga aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Di masa COVID ini, pandemi COVID ini, kita juga bersama-sama secara lintas iman, beragam organisasi ini dan keagamaan ini melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan terhadap mereka yang membutuhkan logistik, tapi juga bagi mereka yang membutuhkan APD, dan juga mereka yang membutuhkan, ambil contoh PGI akhir-akhir ini melakukan vaksinasi. Vaksinasi tidak hanya untuk warga gereja, tapi juga bagi lansia yang beragama lain selain Kristen, demikian juga pemuka agama yang beragama lain juga kita undang siapa yang memang membutuhkan vaksinasi, dan kita undang di kantor PGI selama beberapa waktu terakhir ini. Sudah dilaksanakan itu ya? Sudah dilaksanakan dan saat ini memasuki dosis kedua, tahap kedua. Tahap kedua. Begini, Wanita, saat ini kan kita terutama dengan kemajuan teknologi ini begitu sangat masif di dunia maya, ya, di internet, radikalisme, terorisme, hoak dan segala macam, dan serangan ideologi transnasional tadi. Mungkin upaya PGI apa kira-kira yang bisa buat membantu kita untuk membantu pemerintah maksudnya untuk lebih menolak paham-paham tersebut. Untuk segmen ini ya, pemuda. Boleh. Atau melalui media gitu ya. Terutama. Kan sasarannya paling banyak milenial. Betul. Di situ. Nah, melalui untuk segmentasi terutama angkatan muda ya, kita tahu bahwa sampai dengan 2030 nanti kita akan menghadapi bonus demografi. Angkatan muda sampai 70%. Nah, ini segmentasi yang sangat seksi satu sisi ya, tapi juga artinya sangat krusial untuk kita menaruh perhatian. Karena pemuda juga dalam beberapa kali riset saya lihat pengguna gawai atau gadget atau internet ya yang paling tinggi daripada generasi-generasi seperti baby boomers ya atau generasi Y gitu ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Yang dilakukan PGI misalnya, kita melakukan juga podcast sejenis ini Pak. Jadi podcast bagaimana mengajak teman-teman pengguna media atau konsumen bisa memahami kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Isu-isunya macam-macam, seperti terakhir kita SKB 3 Menteri kita gali juga dalam podcast itu. Terkait tentang Aceh Singkil ya, tentang penutupan rumah ibadah di sana, pelarangan di sana, kita juga gali di situ. Tentang Islam cinta, apa itu, kita juga gali di situ bersama dengan Habib Hussein gitu yang tokoh sekarang ya, milenial yang itu ya, sangat viral ya video-videonya, kita juga undang. Itu secara media. Tapi juga kita melakukan edukasi literasi dan juga pendidikan untuk media, itu sifatnya ada dengan pelatihan-pelatihan. Ada yang juga sifatnya melalui webinar-webinar, ada yang melalui workshop secara online terutama di masa pandemi ini. Dan dalam program bersama BNPT ini, kita juga akan menyasar gerakan pemuda, dan kita memilih nanti sebagian yang sudah pernah terpapar terorisme, ya, entah itu Napiter atau yang lainnya, untuk diundang melalui kerjasama kegiatan dengan ICRP, lalu Percik di Salatiga,
dalam bentuk kegiatan namanya Peace Train. Peace Train ya, ini sudah yang ke-12 ya, kita lakukan, tapi ini puji Tuhan disupport juga oleh BNPT dengan yang akhir-akhir ini. Nanti akan diundang 15 orang sekitar itu. Kemudian kita akan bawa ke Salatiga yang sekarang dinobatkan oleh survei atau riset dari Setara itu sebagai kota paling toleran. Iya. Belajar di sana tentang kebinekaan, keberagaman, menggali diri, dan biasanya alumni dari Peace Train ini biasanya pasca itu mereka tetap terhubung, dan di antara mereka ada yang bahkan lebih militan, Mbak. Militan dalam tanda petik sebagai provokator damai, sebagai orang-orang yang mau berjuang untuk keadilan di sekitarnya. Seperti di Madura ada alumni kita yang berani menyuarakan keadilan gitu sampai membawa ke ranah hukum orang-orang yang berlaku yang tidak tepat gitu, yang intoleran seperti itu. Lalu juga kita melakukan di Bandung rencananya dengan program bersama BNPT ini ada seperti workshop kecil untuk pemuda-pemuda, aktivis-aktivis pemuda di Kota Bandung. Antar iman juga. Antar iman. Ya, sifatnya juga tentang bagaimana untuk deradikalisasi dan mereka bisa menjadi agen-agen untuk pencegahan seperti itu di lokasi terutama di daerah Jawa Barat atau Bandung secara khususnya. Tadi tentang hukum tadi, Pak Pendeta, apa namanya? Sekarang sebagai ormas keagamaan, banyak ormas keagamaan sekarang yang sudah merasa ormas, jadi kesannya itu kebal hukum gitu kan dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang intoleran tadi sebetulnya. Kepada Pak Pendeta bagaimana? Apalagi dia kesannya sama hukum, nggak peduli hukum begitu. Ya, sekarang kita siapapun Pak ya, termasuk saya, karena konon katanya ada rencana membuat ada RUU untuk perlindungan tokoh agama seperti itu. Saya sendiri secara pribadi kurang sepakat terhadap itu. Kenapa? Semua orang di mata hukum sama. Siapapun itu, pemuka agama, pejabat negara, ataupun sipil sekali, ataupun apapun identitasnya, semua sama di mata hukum. Nah, jika ada ormas yang seperti itu, atau komunitas yang seperti itu, adalah kewajiban negara untuk kemudian menegakkan hukum secara konsisten. Tidak ada yang ini ya, steril dari hukum di negara ini, siapapun itu. Dan tugas negara adalah menegakkan hukum itu. Sementara ormas-ormas lain, atau lembaga-lembaga sosial masyarakat lainnya, tugasnya adalah bagaimana mengawal hukum itu berjalan yang baik. Penegaknya tetap negara, bukan masyarakat atau sipil. Karena kalau sipil yang main hukum, ya sudah bahaya kan. Nah, untuk itu kita sangat menghargai keputusan-keputusan pemerintah yang berani misalnya akhir-akhir ini ya, mengambil posisi tegas di dalam mengupayakan bagaimana negara ini tetap berjalan dalam ideologi Pancasila, dalam kesatuan NKRI, berdasarkan Undang-Undang Pancasila, kita sangat dukungnya seperti itu. Sekali lagi penegaknya tetap negara, bukan dari artinya ormas. apapun dan siapapun yang melawan hukum ya harus melawan undang-undang hukum ya. Betul, betul, harus ditegakkan atau diberlakukan sesuai konstitusi kita. Oke, saya kira cukup Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas waktunya dan buah-buah pikirannya. Ya. Demikianlah acara Ngobras kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Pendeta Jim Sormin bisa membawa manfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan kerukunan dan perdamaian di negeri tercinta Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.